Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Jangan lupa untuk rename namanya, nama underscore instansi perusahaan atau dari universitas mana, gitu supaya kita bisa mengenal lebih dekat untuk yang sudah hadir hari ini. Untuk yang hadir hari ini jangan lupa untuk diingatkan kembali untuk rename nama underscore atau strip instansi, nama instansi. Karena nanti kita ada sesi tanya jawab dan jika pertanyaan menarik bisa mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet, bisa GoPay atau OVO. Jadi perhatikan dan simak sesi hari ini sebaik-baiknya supaya bisa, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan oleh hari ini kita ditemani oleh Pak Hadi karena eh, kebetulan hari ini eh, Mas Aldin kurang sehat jadi digantikan oleh Pak Hadi. Oke, sebentar. Saya sambil menunggu yang lain join dan menunggu Pak Hadi bergabung karena tadi sempat error device-nya. Jadi diingatkan kembali untuk yang sudah join untuk merename nama underscore atau strip eh instansinya. Dan jangan lupa nanti di akhir acara kita ada feedback form yang bisa diisi dan itu bisa mendapatkan e-certificate dari acara ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan tiba-tiba hilang, nanti tiba-tiba masuk di akhir acara karena nanti biasa kalau udah 10 menit atau 15 menit di akhir acara udah nggak di-accept lagi. Jadi sayang kalau udah join di awal, nanti di akhir-akhirnya eh, hilang gitu. Jadi nanti kesempatan mendapatkan e-certificate-nya gagal. Gitu. Bentar, di mana ya Pak Hadi?
Oke nih teman-teman, mohon maaf sekali Pak Hadinya masih ada trouble di laptopnya, tapi akan segera bergabung. Eh, jadi mohon menunggu dulu. Nah sambil menunggu jangan lupa untuk eh, namanya diganti, di rename, nama underscore instansi atau nama strip instansi gitu. Terus ada yang nanya feedback formnya kapan dibagikan? Nanti di akhir acara sekali baru akan dibagikan. Jadi make sure 10 sampai 15 menit sebelum acara tetap ada di Zoom ini, karena kalau 10 sampai 15 menit tidak dibuka lagi untuk eh, apa namanya kehadiran di Zoom-nya. Jadi nanti malah nggak bisa dapat e-certificate. Kita cek dulu ya teman-teman, Pak Hadi. Oh iya, mungkin buat yang baru join, kita lagi ada promo di eranya cloud. Jadi kalau misalnya subscribe atau berlangganan layanan dari eranya cloud, bisa mendapatkan hadiah-hadiah seperti motor NMAX, kemudian ada iPhone 14, iPhone 15 Pro, dan juga PS5. Jadi kalau misalnya mau tahu gimana cara dapetinnya, bisa langsung visit websitenya Eranya Cloud di www.eranyacloud.com gitu. Oke, karena Pak Adi sudah bergabung, ini sudah kita mulai acaranya. Selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi sudah menunggu karena ada sedikit trouble. Semoga nanti acaranya lancar. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Anissa Kurnia. Senang sekali kita bertemu lagi di acara webinar Eranya Talks yang hari ini temanya adalah um, eh, hmm, building blocks for private cloud to deliver business gitu. Jadi nanti hari ini kita juga mohon maaf banget tadi kemarin mungkin diinfokannya adalah Mas Aldin yang akan menjadi speaker, tapi kebetulan Mas Aldin sedang berhalangan karena tiba-tiba terkena
sakit gitu, jadi nggak bisa hadir di acara ini. Tapi jangan sedih karena hari ini kita sudah kedatangan Pak Hadi Ismanto selaku Cloud Development Manager. Oke, kepada Pak Hadi mungkin bisa langsung dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatan yang diberikan siang ini ya. Untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai private cloud ya. Private cloud dan apakah keuntungan dan kerugian menggunakan dari private cloud, seperti itu sih. Pro cons-nya lah private cloud. Saya coba sharing. Ini pertanyaan yang muncul ya pada saat kita memutuskan bahwa sebelum kita memutuskan bahwa apakah menggunakan private cloud atau public cloud ya. Seperti ini. Why, where, who, what, when, dan how ya. Yang pertama itu adalah what is private cloud. Nah, private cloud itu adalah cloud infrastruktur yang dibangun di on-premise atau off-premise dari sebuah perusahaan yang diperuntukkan khusus untuk perusahaan tersebut. Penggunaan dari private cloud ini itu memang dibutuhkan, harus disesuaikan dengan bisnis yang ada di perusahaan tersebut ya. Ya, terkadang ada beberapa perusahaan yang memang tidak cocok untuk menggunakan public cloud ya, sehingga mereka harus memakai private cloud di perusahaan mereka itu. Adapun teknologi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah private cloud adalah teknologi virtualisasi, terus manajemen dari virtualisasi tersebut, dan kemudian adalah otomatisasi. Otomatisasi dari penggunaan virtualisasi tersebut. Virtualisasi ini tidak hanya mencakup hypervisor ya, maksudnya virtual mesin gitu, tapi bisa juga ada sekarang itu teknologi virtualisasi sudah sampai ke kontainer, sampai ke kontainer. Makanya beberapa provider virtualisasi itu kayak VMware dan lain-lain itu, VMware, OpenStack dan lain-lain itu menginkludkan kontainer dalam platform mereka seperti itu. Jadi virtualisasi ini tidak hanya sebatas virtual mesin, bisa kontainer juga di dalamnya atau Kubernetes dan lain-lain. Nah, teknologi yang berikutnya adalah scalable network. Memang nih karena pembuatan private cloud ini idealnya sih memang harus scalable sih. Scalable network, jadi gampang untuk ditambah dan dikurangi. Ya inilah kira-kira empat bagian ini yang harus dipenuhi sebelum kita membangun private cloud ini. Virtualisasi, manajemen software dari virtualisasi tersebut, otomatisasi teknologi dari virtualisasi, dan scalable network. Gitu. Kapan kira-kira kita membutuhkan private cloud ya? Nah, ini dia.
Kalau perusahaan-perusahaan tersebut itu membutuhkan compliance yang custom gitu, dan perusahaan tersebut membutuhkan full control terhadap infrastruktur, itu sudah saatnya sih perusahaan tersebut harus pakai private cloud, karena ada limitasi yang tidak bisa di-provide dari public cloud, sehingga mengharuskan perusahaan-perusahaan itu menyediakan private cloud. Ya, contoh kayak finansial ya, finansial sampai sekarang yang saya ketahui ya, banking dan reksadana dan lain-lain, beberapa core bisnis mereka itu mewajibkan ditaruh di private cloud, karena memang itu ada regulasinya, ada aturannya gitu dari regulator, dari BI atau dari OJK, sehingga sulit untuk ditaruh di public cloud. Ya, kalau udah terbentur dengan persoalan seperti ini ya, wajib harus pakai private cloud, mau nggak mau seperti itu. Itu finansial ya. Healthcare itu, untuk di Indonesia itu healthcare ada sebagian di publik, ada sebagian untuk data biasanya di healthcare itu di private cloud ya. Gitu. Nah, selain juga misalnya nih kita membutuhkan full control dari infrastruktur cloud tersebut gitu. Nah, kita sudah saatnya pakai apa namanya private cloud. Dan juga selain itu private cloud itu sangat gampang untuk scalability-nya ya. Scalability-nya itu gampang, menambah perangkat itu sangat-sangat gampang di private cloud dibandingkan scalability di public cloud ya. Scalability di public cloud itu kadang-kadang kita terbentur juga dengan masalah performance, terus masalah kompatibilitas dan lain-lain gitu. Sehingga dibutuhkanlah private cloud. Nah, di sini dalam membangun private cloud itu apa namanya ya, kita membutuhkan teamwork sih, karena membangun private cloud itu tidak hanya dibutuhkan satu orang gitu. Kita ada networknya di situ, ada storage, ada hardware, ada platform dan lain-lain. Platform itu bisa dua juga kan, kadang ada platform virtualisasi, ada platform container, sehingga dalam membangun private cloud itu dibutuhkan teamwork sih untuk membangun private cloud tersebut gitu. Belum juga ada, kita membutuhkan monitoring ya, monitoring untuk private cloud tersebut ya. Ada banyak platform monitoring ya, ada Zabbix, ada Grafana, lain-lainnya. Sehingga untuk membangun private cloud itu kita tidak bisa gunakan satu engineer atau dua engineer itu. Kadang-kadang ya memang dibutuhkan teamwork untuk membangun sebuah private cloud ya. Karena itu nanti kan private cloud itu akan digunakan oleh banyak pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Sehingga memang preparationnya harus 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 bagus ya, harus baik ya. Karena platform yang akan ditanam di dalam private cloud itu kan beda-beda, ada macam-macam ya. Ada platform finance, ada platform HRD, ada platform
Itu bagaimana kita mengorkestrasi platform-platform tersebut dalam private cloud. Ada membagi resource-nya juga, itu harus harus, harus baik dan benar ya. Karena ya kalau bisa salah pembagian resource juga bisa impact ke platformnya gitu, platformnya si 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 private cloud tersebut ya. OpenStack, VMware ya sama saja semua itu sih. Nah, di manakah kita membangun sebuah private cloud ya? Private, contoh kita di sini kalau di eranya cloud itu concern di apa, spesialisasinya di OpenStack ya. Eh, Membangun private cloud itu kan tidak bisa silo-silo ya, satu server, satu server, satu server seperti itu. Harus cluster bentuknya. Bentuknya harus cluster. Jadi ada redundansi di situ, ada, untuk menjaga cluster itu kita membutuhkan banyak hal gitu. Makanya untuk sebaiknya sih dalam membangun private cloud itu sebaiknya menggunakan data center yang baik ya, yang prepare gitu. Dari sisi power juga redundansi, dari sisi network juga harus redundansi, cooling sistemnya juga ya kalau bisa redundansi gitu. Soalnya kan server cluster dari si sistem virtualisasi tersebut itu kan harus jalan 24 kali 7, yang diletakkan, yang menggunakan server apa platform tersebut kan banyak orang, jadi tidak bisa silo-silo gitu, tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi memang untuk menjaga platform tersebut ya harus disiapkan infrastruktur yang baik gitu. Soalnya datanya kan ada di dalam itu semua. Ya kita pernah, bukan kita ya, customer ada beberapa kawan juga cerita itu. Ya kalau satu klaster itu mati semua gitu, nggak kerja satu kantor. Satu kantor bisa nggak kerja. Nah, VM-nya atau kontainernya ada di dalam klaster tersebut gitu. Makanya eh, data center untuk meletakkan platform tersebut itu sebaiknya sih memang harus harus baik ya, dari sisi power atau network atau server semua itu terredundansi. Semacam centralized data lah itu di dalam, kalau kalau sudah masuk kita bikin private cloud itu centralized data ada di dalam situ semua. Eh, Baik itu dari departemen HRD atau divisi marketing, divisi apa namanya, sales, divisi engineer dan lain-lain, ada semuanya ada di dalam platform tersebut. Kalau platform itu mati ya satu kantor nggak bisa kerja. Nah, karena hal itulah makanya untuk menjaga platform tersebut ya dibutuhkan, untuk membuat dan menjaga platform tersebut dibutuhkan engineer yang banyak gitu, atau kayak ada, harus ada engineer platform, harus ada engineer uh, network, harus ada engineer macam-macam lah, ada engineer storage, engineer hardware. Kebutuhannya sih banyak memang untuk membangun private cloud, tapi itu bisa, biasanya sih ada beberapa company untuk seperti itu diserahkan ke third party sih, biasanya sih begitu, untuk memanage dari private cloud tersebut. Ya, nah ini kenapa kita menggunakan, balik lagi ya, kenapa kita menggunakan private cloud. Nah itu seperti itu. Ya, paling utama itu sih regulasi sih.
regulasi. Umumnya saya lihat di Indonesia ini mau nggak mau pakai private cloud itu ya regulasi. Nah, kalau sudah terbentur regulasi ya harus harus pakai private cloud gitu. Terus apa namanya, kita membutuhkan komplit kontrol terhadap sistem kita gitu. Ya, contoh kita mau kalau di public cloud itu kan compliance dan security-nya kan sudah based on dari si public cloud ya. Untuk di custom itu agak susah. Nah, kalau semuanya baik dari hardware, infrastruktur, terus dan lain-lain ada kita kontrol semua gitu. Itu kita bisa mengikuti regulasi yang ditetapkan regulator itu untuk untuk compliance dengan yang sudah ditetapkan regulator. Terus kemudian mungkin karena custom solution ya. Ada beberapa company membutuhkan custom solution. Custom solution contohnya ya mereka ada kontrol dengan ya salah satu customer kita itu mereka ada memonitoring kontrol seluruh Indonesia terhadap sistem mereka gitu. Nah, dan terkoneksi ke regulator juga gitu. Jadi regulator itu ada ngecek ke mereka untuk melihat sistem mereka gitu. Nah itu kan kalau gunakan public cloud itu kan rada sulit ya. Belum lagi secara cost juga. Kalau beberapa public cloud itu untuk networknya, egress network untuk network keluar itu dihitung gitu. Ada perhitungan cost-nya juga. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan private cloud, cost networknya itu kan sudah dihitung di awal gitu kan, sudah dihitung, sudah termasuk capex lah. Jadi flat mau datanya saat ini tinggi atau rendah itu ya itu flat gitu. Dibandingkan uh, public cloud. Public cloud kan sangat-sangat berhitung dengan, dengan network ya. Nah, itu ya karena itulah kenapa menggunakan public cloud. Uh, Fleksibel juga dalam menentukan teknologi yang digunakan yang ada di atas platform private cloud tersebut itu dibandingkan uh, public cloud. Public cloud contohnya kalau S3 gitu. S3-nya harus pakai punya dia gitu. Padahal S3 mereka itu uh, apa namanya ya tidak compliance dengan regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Atau contohnya yang kedua itu apa namanya ya autentikasi itu. Kadang-kadang autentikasi itu masalah itu. Apa namanya single sign on dan autentikasi itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Nah, mau nggak mau kan kita harus custom teknologi. Nah, kalau kita menggunakan private cloud kita bisa taruh macam-macam di situ, mau Active Directory kah, mau Red Hat apa Identity Manager kah, atau uh, pakai LDAP dan lain-lain. Kita bisa bisa custom banget di dalam kalau kita menggunakan private cloud. Teknologi yang kita taruh itu bisa bermacam-macam seperti itu. Kita juga bisa kerjasama dengan third party untuk
Contoh gitu, misalnya eh, traffic kita itu sebenarnya itu banyaknya di kantor, sedangkan untuk traffic publik itu sedikit. Itu kan mau nggak mau kalau kita mau memisahkan itu gitu, mau mau menurunkan penggunaan itu tidak harus ke publik semua gitu kan. Nah, kan private cloud itu bisa jadi solusi. Makanya muncul ada istilah hybrid cloud ya. Hybrid cloud itu biasanya sih pas perusahaan-perusahaan itu menerapkan hybrid cloud itu karena penggunanya itu lebih banyak di kantor, sedangkan untuk pengguna-pengguna yang di public internet itu sedikit gitu. Ya, mereka pasti menerapkan private cloud. Perbandingan traffic antara traffic di dalam dengan traffic publik itu lebih besar di private daripada di publik gitu ya. Itu sebaiknya memang menggunakan private cloud. Dan kalaupun ada namanya kebutuhan untuk public cloud ya, kita bisa bikin bikin tunneling lah atau list line ke public cloud untuk hal tersebut gitu. Tapi kalau memang kebutuhannya penggunanya usernya itu lebih banyak di company gitu, sebaiknya memang gunakan private cloud. Nah, itu kan custom solution seperti itu. Oke. Ada ada banyak 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 platform apa namanya uh, platform platform virtualisasi untuk menerapkan private cloud. Ada Nutanix, ada Hyper-V, ada OpenStack, ada Proxmox, ada VMware. Dan sekarang pun itu fitur-fitur dan teknologi-teknologi yang ada di dalam platform-platform tersebut sudah hampir mendekati dan menyerupai public cloud. Yang saya tahu itu VMware, OpenStack, VMware, sama Nutanix ya. Di Nutanix itu ada DBAS, terus ada load balancer, di VMware juga ada ya. Tapi kalau VMware itu kan modular-modular gitu ya, pembeli ya, casingnya ya. Kalau kalau mau manfaatkan untuk apa namanya ya, fitur fitur kayak load balancer, DBAS dan lain-lain itu memang harus ada tambahan lagi pembelian gitu. Ya, fitur director namanya. Fitur director. Nah, kalau OpenStack malah lebih banyak fitur-fitur yang ada di dalam OpenStack. Ada fitur eh, apa namanya auto scaling, ada fitur database as a service, ada fitur uh, Kubernetes Magnum, uh, fitur apa lagi? Banyak sih, lebih banyak sih OpenStack dibandingkan yang lainnya. Kalau kalau kayak kalau Proxmox sih, setahu saya sih belum sebanyak itu ya, fitur-fitur yang ada disediakan oleh mereka. Mereka kalau Proxmox itu kayak eh, VMware dan vCenter lah, itu doang sih Proxmox. Sedangkan untuk meletakkan teknologi load balancer dan lain-lain ya gitu. Nah, itu harus harus itu juga sih salah satu eh, apa ya namanya ya, yang harus dimiliki sebelum kita 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 menerapkan private cloud ya. Karena kan customize banget kan kalau kita
menerapkan misalnya VMware atau Proxmox atau OpenStack di dalam itu gitu. Nah, minimal itu engineer-nya mengerti sedikit tentang teknologi cloud lah, penggunaan public cloud lah. Ya, karena itu kayak semacam kita membangun puzzle gitu. Kalau kita sudah uh, install setup OpenStack atau Proxmox dan lain, kita bisa pasang macam-macam di dalam situ. Kita mau S3 kita tinggal pasang Swift kalau di OpenStack, kalau di Nutanix kita bisa manfaatkan video atau dan lain-lain. Kita mau pasang load balancer, kita banyak tools open source yang ada di dalam situ. Kita bisa pakai OpenSend atau kita pakai PFSend. Ya, memang dibutuhkan kreativitas dari engineer untuk kalau kita mau menerapkan private cloud di dalam situ gitu. Karena kita seperti membangun puzzle gitu. Kalau kita bangun private cloud gitu, kita mau bikin skalabilitas di VMware sebenarnya bisa skalabilitas. Kalau di Proxmox saya belum tahu ya. Tapi kalau di VMware itu bisa main auto scaling gitu. OpenStack juga bisa auto scale. Kalau Nutanix saya belum 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 tahu ya. Mungkin sudah ya. Kayaknya sudah. Hmm, itu memang dibutuhkan kreativitas dari engineer kalau kita sudah menerapkan private cloud yang 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 ada di perusahaan kita gitu. Ya itulah salah satu apa namanya disadvantage dari private cloud karena memang engineer-nya butuh butuh banyak sih, butuh banyak untuk 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 menerapkan private cloud ya. Ya kita semacam bikin cloud sendiri di perusahaan kita sendiri. Seperti itu. Ini apa namanya pro cons dari uh, apa namanya penggunaan private cloud gitu ya. Advantage-nya atau keuntungannya ini kita full control gitu, full control banget dari apa namanya dari terhadap infrastruktur yang ada di kita gitu. Kita bisa fully compliance dengan berbagai macam rule yang diberikan oleh regulator. Kita bisa. Nah, uh, kalau di public cloud itu sulit. Terus scalable ya, sangat sangat gampang di scalable ya, apalagi kita menggunakan cluster OpenStack atau cluster VMware atau cluster apa namanya cluster Nutanix dan lain-lain. Kita tinggal tambah aja. Tapi memang ya itu kita kan meletakkan data dalam satu cluster itu ya. Ya memang harus dijaga ya seperti saya bilang tadi itu memang ya ada pernah dengar experience dari beberapa teman-teman di komunitas itu ya, ya itu sempat ada perusahaan yang VMware ya down gitu mati ya 1 bulan itu atau 1 mingguan itu nggak bisa kerja mereka karena memang data dan aplikasinya ada di dalam itu semua. Itu gimana lagi ya? Kalau platformnya istilahnya tungkunya itu mati ya matilah semua. Terus secara cost long term memang lebih murah secara long term ya cost long term tapi memang untuk capex-nya itu untuk inisialisasi awalnya itu memang mahal tapi kalau secara long term dengan engineer yang mumpuni gitu ini harusnya lebih 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 murah sih menggunakan private cloud. Memang membutuhkan kreativitas pada saat kita menggunakan private cloud.
ya kita mau bikin S3 kita tinggal pakai Minio, terus kita mau butuh load balancer ada OpenSend, PFSend, kita mau apa namanya eh, pasang apa namanya butuh kontainer Kubernetes kita butuh kontainer ada bisa kita pasang Kubernetes Rancher kah atau LXD macam-macam. Memang dibutuhkan kreativitas dari si engineer pada saat menggunakan private cloud. Dan juga misalnya kita bisa menerapkan multi tenancy sendiri gitu, atau security sendiri terhadap berbagai macam divisi atau departemen dalam perusahaannya. Itu kalau kekurangannya itu tadi kita nggak bisa kontrol infrastruktur ya, benar. Kalau kekurangannya kalau jadi itu kan kalau kalau kekurangannya itu ya itu potensial uh, apa namanya compliant issue, limited access user. Wah, kalau private cloud kan kita biasanya pakai VPN gitu ya. Nah, terus inisialisasi cost awal sih yang besar sekali ya ada pada saat kita menerapkan uh, apa namanya private cloud. Mungkin itu saja sih dari saya. Uh, ya ini harusnya si Aldin kan, dia harusnya ada demo di sini. Di sini ada demo OpenStack. Harusnya Aldin tapi berhubung dia sakit ya, ya saya minta maaf saya mewakili Aldin ya minta maaf ya. Nanti paling nggak nanti ada sesi berikutnya ya untuk 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 demo dari OpenStack tersebut ya. Uh, ya saya mewakili Aldin ya saya minta maaf untuk hal tersebut ya. Mungkin Mbak Anissa nanti kita bisa bikin sesi berikutnya ya untuk Oke. lebih lanjut lebih deep bahas mengenai private cloud ini seperti itu. Oke, nah kalau gitu Pak, ini kan nggak harus selesai, tapi memang pertanyaannya banyak. Jadi mending kita baca pertanyaannya satu Oh banyak satu ya kali ya Pak pertanyaannya. ya. Oh, banyak sekali pertanyaan ini kan, karena hari ini ada Baik hadiahnya Pak. kalian Jadi kayaknya hari ini tuh ada hadiah e-wallet fansnya Aldin kayaknya GoPay atau semuanya OVO. ada fans Aldin. Ini banyak sekali pertanyaannya, jadi kita bacain satu-satu. Nanti untuk pemenangnya kita umumkan lewat email aja ya, karena Ya, ya. kadang-kadang di akhir acara tuh sudah ada yang off atau apa gitu. Jadi nanti make sure aja teman-teman juga isi feedback formnya. Jadi nanti bisa kita infokan. Jadi bisa terinfokan siapa gitu yang menang GoPay-nya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Hadi dari Universitas Terbuka. Ya. Oke. Bagaimana cara mengimplementasikan pengelolaan identitas dan akses yang kuat dalam private cloud untuk Ya. mendukung virtualisasi bisnis sambil tetap memastikan kemudahan akses bagi pengguna yang sah. Gitu. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk pengelolaan perubahan yang efektif dan pemulihan bencana dalam lingkungan cloud pribadi sehingga memastikan business continuity. Kalau akses dan identity ya kita bisa menerapkan Active Directory atau LDAP untuk lebih baik dalam mengakses untuk ke private cloud tersebut ya. Kalau di VMware Jadi, itu ada integrasi ke Active Directory dari platform mereka sendiri ada integrasi. Kalau di OpenStack itu kita bisa integrasikan juga LDAP ke platformnya kita. Dan juga di OpenStack itu
kita bisa menerapkan single sign on di dalam membangun OpenStack ya. Seperti itu. Dan kita bisa bikin multi tenant juga. Jadi tenan HRD atau tenan finance tidak bisa melihat HRD, sales marketing HRD tidak bisa melihat uh, sales, marketing dan lain-lain. Itu kita bisa bikin terapkan multi tenant di baik VMware, OpenStack, Nutanix. Ya, saya agak experience di ketiga platform tersebut. Proxmox bisa kayaknya. Saya lupa. Proxmox bisa kayaknya. Bisa. Nah, kita bisa terapkan itu. Kita pakai LDAP, terus kita integrasikan dengan platform private cloud kita. Itu bikin akses dan identifikasi jadi lebih baik, lebih kuat. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, strategi pengelolaan. Oh, oke. Nah, kalau untuk private cloud ya, untuk DRC ya, DR ya, disaster recovery. Disaster recovery kita bisa manfaatkan fitur, kita misalnya mau disaster recovery ke AWS gitu. Itu bisa kita terapkan. Atau kita mau bangun uh, private code lagi untuk DR, itu juga bisa. Tapi kalau apakah semuanya perlu di DR atau di disaster recovery atau tidak, itu mungkin perlu dipertimbangkan ya dari sisi bisnisnya. Soalnya karena kan kalau kita bangun private cloud, kita nggak tahu tuh. Itu di dalam situ ada software development, software production, itu semua tercampur jadi satu di dalam cluster tersebut gitu. Nggak mungkin kita semuanya dimasukin ke disaster recovery. Biasanya kalau untuk disaster recovery kan yang production saja gitu kan. Nah itu mungkin bisa dipilah-pilih mana yang harus disaster recovery atau tidak gitu. Nah kalau kita sudah implementasi uh, private cloud ya itu di dalam situ. Kecuali kita mau bikin cluster berbeda ini, cluster OpenStack production, cluster OpenStack development. Nah itu lain soal, gitu. Lain soal. Tapi kalau kita mau satu cluster saja terus kita pisah-pisahkan menggunakan akses security-nya si OpenStack bisa saja. Jadi dalam satu cluster itu ada development dan ada production. Bisa saja seperti itu. Itu sih jawaban saya. Oke, semoga cukup menjawab ya. Ini tadi Pak Hadi menanyakan ke Pak Hadi. Oke. Anyway, Saya udah. terus nanya sendiri ya Pak. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ray dari Gunadarma. Izin bertanya Pak, bagaimana arsitektur ideal untuk private cloud yang dapat mendukung virtualisasi bisnis? Dan bagaimana cara mengintegrasikan private cloud dengan infrastruktur IT yang existing? Nah, itu dia. Sebenarnya sih, yang ini saya bilang tadi, kenapa scalable network ya? Karena kan kalau di private cloud itu ya, OpenStack, Nutanix, VMware, itu sama semua itu. Sama semua. Kita tinggal nambah node. Kita tinggal nambah node. Misalnya kita perhitungan tahun pertama ini kita beli 3 node gitu ya. Ini bakal dipakai untuk 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan ternyata belum sampai 3 tahun, ternyata resource-nya kurang. Ya kita tinggal tambah node aja lagi kan. Tinggal tambah node satu lagi gitu. Terus kemudian tambah node lagi, tambah node lagi, tambah node lagi. Kalau resource-nya kurang.
untuk menerapkan hal seperti itu butuh teknologi network yang baik, scalable network. Nah, kalau zaman dulu ya, ada istilahnya network distribution, terus network access, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini ada teknologi baru dari network namanya spine and leaf. Nah, itu sangat-sangat cocok dalam penerapan sistem virtualisasi atau sistem private cloud. Nah, itu yang teknologi terbaru dari private cloud ya. Ya dari cloud infrastruktur ya. Spine and leaf teknologi itu sih kalau bisa sih harus. Bukannya saya bilang teknologi lama kayak distribution access core dan lain-lain itu tidak bisa dipakai uh, untuk private cloud ya, cloud infrastruktur, bukan, bisa dipakai, tapi ada limitasinya di situ, ada limitasinya. Sedangkan kalau kita menerapkan span and leaf itu kita pada saat kita kekurangan switch atau kekurangan router itu kita tinggal tambah saja, sama seperti kita kekurangan compute dan memori atau server, kita tinggal tambah. Ya, teknologi span and leaf seperti itu. Gitu. Itu scalable networking istilahnya. Nanti ada sesi nanti saya minta tim network saya untuk menjelaskan teknologi itu, ya. Span and leaf. Itu yang arsitektur idealnya seperti itu. Networknya ada pakai span and leaf, terus di bawahnya baru virtualisasi. Sistem virtualisasi. Itu kalau mau kita bikin sistem virtualisasi yang berkepanjangan ya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu bagaimana cara menghubungkan antara private cloud dengan IT infrastructure. Oh iya, itu sih sebenarnya trik dari network aja sih, permainan permainan VLAN atau permainan network sih sebenarnya ada dalam situ gitu. Karena contoh ya, kan di VMware itu untuk masing-masing VM yang ada di dalam situ. Itu kan dia pakai PVC ya, virtual private VLAN ya, di VLAN ya, di VLAN. Nah, itu bisa ditembusin keluar, bisa ditembusin keluar. Kita tinggal cari aja tahu ini VLAN-nya berapa ini, private VLAN-nya berapa. Itu bisa ditembusin. Atau kalau mau nggak pakai private VLAN, langsung VLAN saja ke bawah, itu bisa juga. Gitu. Atau kalau di OpenStack itu ada overlay teknologi. Nah, itu teknologi overlay-nya itu bisa diganti dengan pakai VLAN. Kita bisa bikin VLAN di dalam uh, bisa bikin VLAN tembus gitu ke, ke network existing. Kita bisa bikin itu pakai VLAN. Jadi pada saat kita bikin, kan kalau kita bikin apa namanya ya, virtual data center kalau istilahnya VMware ya, kalau istilahnya OpenStack domain ya, domain dan project ya. Itu kan kita diminta bikin network dulu ya. Kita kan diminta bikin network. Nah, pada saat kita bikin private network untuk VM-VM atau kontainer-kontainer yang akan jalan di atas itu, kita bisa bisa tembusin itu ke network existing. Itu bisa ditembusin. Ada caranya memang, ada how to-nya. Nah, makanya itu nanti ya Mbak Anissa, kayaknya memang Aldin harus hadir untuk ini. Jadi ya karena ada demonya, tidak harusnya ada demonya ini untuk urusan ini harus ada demonya. Jadi mungkin sesi berikutnya seperti itu ya, ada demo dari Aldin. Itu ya, seperti itu sih. Begitu jawabannya. Oke. Ini ada pertanyaan lainnya. Jadi dari
Pak Budi S underscore 1 nih. Oh enggak, Pak Budi S aja. Ini nggak tahu tapi dari mana, nanti Pak Budi mungkin bisa isi feedback formnya karena nggak ada asalnya dari mana. Jadi pertanyaannya adalah komponen apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membangun private cloud? Apa saja yang mendasari untuk membuat private cloud selain untuk jenis bisnis yang eh, yang diinformasikan tadi Pak? Bagaimana menghitung kebutuhan spesifikasi private cloud? Kayak banyak banget pertanyaan ini. Jadi komponen apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam Oh, membangun oh private iya, cloud? yang paling pasti ya komponennya ya hardware, terus platformnya yang akan dipakai apa kita tentuin, OpenStack kah, Nutanix kah, atau atau firmware seperti itu. Karena masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu, baik dari sisi function ataupun dari sisi teknologi gitu. Karena punya 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 perbedaan masing-masing ya. Jadi memang harus dipilih juga itu mana yang ya kalau masih baru sih paling gampang mungkin VMware ya. Banyak tutorialnya juga di, di public internet atau OpenStack juga banyak tutorialnya. Gampang sekarang build yang katanya build OpenStack itu susah sekarang gampang kok. Sudah dipermudah dan tutorialnya pun banyak sekali ya. Yang memang OpenStack itu modular-modular gitu tapi ya, insya Allah gampang harusnya sih. Jadi, mau yang gratisan itu ada OpenStack, yang free ya, yang free open source ada OpenStack, atau mau pakai Proxmox. Itu Proxmox kalau subscribe-nya itu hanya untuk support. Tapi kalau kita pakai tanpa support bisa juga free, unlimited, un, un, apa ya, nggak ada charge-nya. Yang nggak ada charge itu OpenStack, Proxmox, terus CloudStack dan lain-lain itu OpenStack apa Ovid ya Ovid Ovid itu free juga. Kalau istilahnya yang dijual sama Red Hat itu Red Hat Virtualization itu Ovid seperti itu. Nah, kalau yang berbayar ya proprietary itu ya ada VMware, terus ada Nutanix, ada Hyper-V dan lain-lain gitu. Ada banyak. Itu yang dipikirkan yang pertama itu ya hardware-nya, terus eh, platform yang digunakan apa, terus networknya juga harus dijadikan bahan bahan pertimbangan juga ya. Network yang baik dan bagus itu seperti yang saya bilang lagi, kalau mau berkelanjutan panjang ya pakai spine and leaf itu seperti itu. Nah, kalau untuk manajemen software atau automation teknologinya biasanya sih harusnya sih untuk untuk platform-platform seperti OpenStack, Proxmox, VMware, Nutanix, Hyper-V dan lain-lain itu sudah ada semua, sudah disediakan. Kalau VMware dengan vCenter-nya, terus istilah namanya ya, terus Nutanix dengan apa itu namanya ya, Acropolis eh, dan lain-lain ya, Hyper-V System Center ya, seperti itu sudah ada semua itu manajemen software dan automation teknologi itu di situ. Eh, itu sih yang harus disiapkan bro. Kemudian networknya setelah kita menentukan eh, apa namanya platformnya baru kita tentuin network dan lain-lain seperti itu. Ya biasanya sih untuk penerapan private cloud itu sih bisnis sih memang paling utama sih regulasi. Yang saya sering dengar sih kalau di Indonesia regulasi ya, regulasi paling paling sering itu regulasi. Makanya
Karena kan kalau finansial, saya pernah kerja di finansial. Kalau finansial kan ada itu ya, PBI ya, Peraturan Bank Indonesia ya. Nah itu itu kan ada aturannya di dalam situ yang ditetapkan oleh Indonesia kan gitu. Jadi nggak bisa kita sembarangan bikin taruh di public cloud itu nggak bisa. Mau nggak mau kalau udah ngikutin regulasinya finance ya kita harus bikin private cloud. Udah kena regulasi ya mau itu. Ya secara jangka panjang private cloud itu uh, lebih murah ya, secara jangka panjang dibandingkan public cloud ya. Dibandingkan public cloud secara jangka panjang harusnya public cloud lebih murah. Tapi ya itu impact-nya harus punya engineer yang punya kreativitas tinggi, tahu banyak software dan aplikasi yang akan ditanam di dalam situ gitu. Karena Nutanix, VMware, Proxmox itu hanya menyediakan lahannya saja gitu. Dalamnya kita yang isi. Gitu. Nah, kalau untuk menghitung kebutuhan spesifikasi dari private cloud, masing itu sebenarnya resource yang kita butuhkan itu apa gitu. Eh, Misalnya kita harus hitung juga sih sebenarnya kebutuhan dari divisi A atau departemen A itu kita harus hitung dalam dalam 1 tahun itu perkembangannya seperti apa, penggunaan storage-nya seberapa banyak itu yang harus dijadikan bahan bahan perhitungan untuk membangun sebuah private cloud. Terus kita juga harus punya roadmap untuk perusahaan kita gitu. Ini perusahaan kita ke depan itu akan bangun berapa aplikasi, berapa software dan lain-lain, akan install berapa aplikasi dan lain-lain di dalam Nutanix dan di dalam platform uh, cloud infrastruktur tersebut. Itu yang jadi perhitungannya. Yang perhitungannya dia compute, compute itu CPU, terus memori, memori yang ada di dalam server, terus uh, storage, itu sih. Compute, memori, CPU, memori, storage. 3 itu. Ya, kalau ada yang Oh, GPU ya, sekarang kan rame itu GPU ya. Nanti GPU juga ada tuh. Kalau Proxmox kan baru tuh mm. support GPU ya. Itu bisa. Terus GPU juga bisa jadi bahan perhitungan juga buat AI. AI kan lagi rame nih sekarang. Iya, ini pas banget Pak Budi menambahkan pertanyaan. Jadi ada AI-nya juga nggak sih yang dapat mendukung kebutuhannya gitu? Oh, Iya, mungkin maksudnya ada nggak private cloud yang bisa mendukung ada ya, kebutuhan untuk ada. AI? Proxmox support, Proxmox support. Terus OpenStack support, tuh, GPU ya. OpenStack support GPU. Nutanix support, VMware support. Tahu saya. Saya kurang banyak nyebut Hyper-V karena saya udah lama nggak pegang Hyper-V, minta maaf. Nah, itu juga Oke. jadi bahan pertimbangan itu. Karena kan AI lagi rame nih, lagi booming nih. Mm-mm, Nutanix, betul. Pak, Nvidia lagi untung besar katanya. eh ada nih satu lagi deh Pak. Bagaimana dukungan teknis dan layanan pelanggan yang disediakan oleh eranya cloud dalam mengelola atau memelihara infrastruktur private cloud serta virtualisasi bisnis yang ada dari Rio. Ini mungkin nanya kalau misalnya pakai private cloud di eranya cloud itu dukungannya sampai mana sih Pak? Gitu. Oh, ya kita, ya kalau dari saya kan tim teknis ya. Kalau dari bisnis nanti tanya ke bisnis. Nah, kalau kalau tim kita itu les sertifikasi OpenStack ada, sertifikasi VMware juga ada. Terus untuk platform di atasnya itu networknya kita sertifikasi network kayak 4G dan lain-lain juga ada.
Ya, kalau dari sisi teknis kita sih cukup mumpuni, cukup mumpuni. Harusnya seperti itu tim-tim saya gitu. Tim saya itu cukup mumpuni. Untuk sertifikasi kita Titanic, Titanic ada, ya? Titanic ada kayaknya. Titanic ada. Saya lupa. Tim saya lupa sih. Ada nih tadi. VMware ada pasti. VMware ada. Kalau Proxmox kan nggak ada keluarin sertifikasi itu. Iya, Jadi itu nanti Pak seperti Rio itu sih. kalau misalnya mau lebih tahu soal bisnisnya bisa email ke marketing@eranyacloud.com. Nanti kita bisa set up meeting untuk menjelaskan lebih lanjut. Ya Pak. Oke deh kalau gitu kayaknya kalau yang lain tuh pertanyaannya hampir sama sih dan semuanya tadi udah terjawab juga sama Pak Hadi kayak apa keuntungannya apa private cloud dan lain-lain ini sepertinya sudah dijawab oleh Pak Hadi. So makasih Pak Hadi atas sesinya hari ini. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian untuk teman-teman yang dari tadi nanya apa namanya di manakah si feedback form itu sebentar. Saya share dulu. Oke. Oke, oke. Ini adalah link feedback formnya. Jadi bisa diisi di sini. Nanti untuk teman-teman yang sudah join bisa kita kirimkan ke emailnya masing-masing untuk e-sertifikat untuk hari ini. Gitu. Sedang nanya PowerPoint-nya apakah bisa di-share? Bisa nggak Pak Adi? Boleh, 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 boleh. Ya, nanti coba kita share. Ya, teman-teman. Dan sebenarnya nanti sesi ini juga akan di re-upload di YouTube. Jadi no worries bisa ditonton ulang tanpa kepentingan. Itu kemudian em, jangan lupa juga untuk follow Eranya Cloud di sosial media. Ada di Instagram @eranyacloud, kemudian ada di LinkedIn, di Facebook Eranya Cloud, Twitter juga sekarang udah ada atau X @eranyacloud_id dan di YouTube Eranya Cloud. Jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya Eranya Cloud karena sesi ini akan di-re-upload di YouTube Eranya Cloud. Gitu. Jangan lupa juga tadi isi feedback form ya, karena situ nanti kita akan kirimkan email dan juga mengumumkan siapa pertanyaan terbaik. Tadi kalau dari Pak Hadi pertanyaan terbaik 2 orang siapa tuh Pak? Itu tadi Pak Hadi yang, pilih satu, saya pilih satu. oh iya, itu tadi. Yang ini tadi. Yang Yang mana tuh? jawab agak lama tadi. Pak Budi itu. Dari Pak Budi Pak itu. Budi ya. Iya. Pak Budi berarti pertanyaan terbaik pertama ada dari Pak Budi, kemudian mungkin satunya tadi yang nanya mengenai tadi dari mana ya tadi dia? Oke, mungkin yang satunya ada dari Pak Hadi kali ya, tadi yang menanyakan eh, akses virtualisasi untuk private cloud gitu. Oke, jadi untuk Pak Hadi dan Pak Budi jangan lupa untuk isi feedback formnya karena nanti kita akan hubungi dari situ untuk hadiah e-wallet hari ini. Oke, kalau gitu untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di sore ini. Terima kasih Pak Hadi untuk menyempatkan waktunya untuk menggantikan Mas Aldin.
Untuk teman-teman Terima jangan lupa tadi kasih. follow sosial medianya Eranya Cloud. Nanti kita akan umumkan lagi untuk jadwal webinar selanjutnya dan event-event Eranya Cloud selanjutnya. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Saya dan tim dari Eranya Cloud mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat Sore, beraktivitas selamat kembali. sore.